Baik, selamat sore, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat ada di Zoom ini, walaupun kondisi kita sampai saat ini masih dalam pandemi COVID-19, tapi kita tetap bersyukur, kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa hati dan jiwa kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Amin. Mari kita masuk ke dalam ibadah kita pada sore hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kevin Mateus Perlindungan Siahaan dari Program Studi Manajemen Konvensi dan Event. Saya hari ini akan memandu ibadah kita pada sore hari ini. Untuk tema dari ibadah kita sore hari ini adalah terkait dengan konsisten dalam iman kita terhadap Yesus Kristus. Baik, untuk mengawali ibadah kita pada sore hari ini, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur atas segala berkat, penyertaan-Mu dan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala limpahan, curahan, rahmat-Mu yang tak henti-hentinya yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami mengucap syukur juga atas segala kondisi kami sampai saat ini Tuhan, sehingga kami ada di tempat ini Tuhan, ada di Zoom ini, walaupun kami berbeda-beda tempat Tuhan, kami berbeda-beda posisi, tetapi kami percaya bahwa hati dan jiwa kami tetap memuliakan nama Tuhan saja dimanapun kami berada. Tuhan kiranya sertai, Tuhan ada di tengah-tengah kami, memimpin ibadah kami, memberkati ibadah kami, agar kiranya ibadah ini bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu saja Tuhan. Tuhan kiranya berfirman melalui hamba-Mu ini Tuhan, agar kiranya firman-Mu ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat daripada-Mu hari ini dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita menaikkan satu pujian manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku
Baik, kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, kami kembali menaikkan doa kami kepadamu saja Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau masih memberkati kami, ada di tengah-tengah kami untuk melindungi dan memberkati kami Tuhan. Kami sekarang mau mendengar sedikit dari firman-Mu Tuhan, agar kiranya hamba-Mu ini dapat menyampaikan firman-Mu ini dengan baik Tuhan. Kiranya firman-Mu ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari pula Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan kiranya bersabda juga melalui kami Tuhan, agar kiranya firman-Mu ini menjadi pegangan kami, menjadi pedoman kami ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, selamat sore teman-teman semua. Gimana nih kabarnya nih? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, aku mau mengangkat satu tema nih teman-teman, terkait dengan konsisten dalam iman kepada Tuhan. Mungkin teman-teman udah tahu lah ya, kita usia mahasiswa saat ini tahu arti konsisten itu mungkin artinya taat atau setia gitu. Nah, sebelumnya nats khotbah yang mau aku ambil dari ibadah kita pada sore hari ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Aku izin membacakannya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu, yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, teman-teman, aku ingin bercerita sedikit nih, teman-teman, terkait dengan pengalaman aku, terkait dengan konsisten dalam Tuhan. Sebenarnya dibilang konsisten banget sih, sebenarnya aku enggak ya, teman-teman. Karena ya maklum lah namanya usia remaja, usia pemuda saat ini tuh kita masih labil teman-teman, masih ada pikiran, wah masih banyak godaan lah. Kita gampang banget kegoda dengan hal-hal duniawi terutama teman-teman. Nah, salah satunya adalah ke gereja teman-teman. Konsisten dalam iman kita kepada Tuhan itu bisa dinilai dari salah satunya kita beribadah. Aku kemarin baru-baru pindah terbilang cukup tidak konsisten ya teman-teman, karena beberapa kali aku bolos ibadah nih, bolos ke gereja. Ini bukan contoh yang patut ditiru ya teman-teman, ini jadi kesaksian sedikit bahwa aku tuh kemarin sempat jarang gereja, jarang ibadah juga, namun itu ada efeknya teman-teman. Aku ngerasain sendiri ada efeknya, ada akibatnya dari kita jarang ke gereja itu. Jadi kayak dalam kehidupan kita sehari-hari, kita jadi sulit menentukan arah hidup kita nih mau ngapain gitu loh. Kayak kita tuh kurang mau pegangan sama apa. Jadi sebenarnya menurut aku sih penting banget ya teman-teman untuk konsisten dalam iman terutama kepada Tuhan. Salah satunya adalah ke gereja teman-teman untuk beribadah. Namun sekarang puji Tuhannya aku udah rajin kok ke gereja teman-teman. Nah, kita lanjut lagi teman-teman, itu sedikit dari kesaksian aku ya teman-teman. Nah, nats ini ditulis oleh nats yang tadi teman-teman, ditulis oleh Petrus pada tahun 62 Masehi atau 64 Masehi. Pada masa pemerintahan Kaisar Lalim yaitu Nero pada masa 54 sampai 68 Masehi. Surat ini ditujukan untuk jemaat Kristen yang ada di wilayah Asia Kecil Utara di bawah Kekaisaran Romawi. Nah, apa sih maksud dari nats ini? Nah, maksud dari Petrus untuk menuliskan nats ini itu untuk menguatkan iman para pembacanya yang sedang mengalami tekanan dan penganiayaan karena iman kepada Kristus. Sehingga Petrus menghendaki agar jemaat tetap konsisten dalam iman. Nah, apa sih nats ini kita dapat ringkas? Kita umat pilihan Allah, imamat rajani, berbicara tentang status atau keberadaan kita. Tetapi kalian adalah bangsa yang terpilih, iman-iman yang melayani raja, bangsa yang kudus, khusus untuk Allah, umat Allah sendiri. Allah memilih kalian dan memanggil kalian keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang gemilang dengan maksud supaya kalian menyebarkan berita tentang perbuatan-perbuatannya yang luar biasa pada ayat 9. Nah, status orang percaya di sini itu artinya umat kepunyaan Allah, yakni bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, dan bangsa yang kudus dengan memiliki tugas yang mulia, yaitu menjadi saksi, teman-teman. Nah, supaya kita menjadi kepunyaan Allah, maka kita diharuskan tetap konsisten dalam iman kita. Apa sih artinya tetap konsisten dalam iman kita, teman-teman? Artinya kita tidak goyah, tidak mundur, atau tidak menyerah, melainkan kita tuh harus semakin kuat dan kokoh dalam iman kita, teman-teman. Nah, salah satu contoh dari tidak konsisten ini apa sih sebenarnya, teman-teman? Nah, contoh dari tidak konsisten ini adalah Saul memberanikan diri mempersembahkan korban dan konsekuensi kerajaan tidak akan tetap. Pada 1 Samuel 13 ayat 5 sampai 18, teman-teman. Nah,
Pengertian tetap konsisten dalam iman ini, ada beberapa pengertian teman-teman dalam KBBI. Ada 2 sih sebenarnya. Yang pertama adalah pengertian konsisten adalah tetap, tidak berubah-ubah, taat asas, ajak, atau tetap teratur tidak berubah. Yang kedua adalah selaras, sesuai perbuatan kehendaknya. Jadi apa sih yang dapat kita simpulkan dari pengertian KBBI dengan konteks kita adalah konsisten dalam iman? Artinya adalah kita memiliki iman yang tetap, taat kepada Tuhan, dan kehidupan kita selaras atau sesuai dengan Alkitab, teman-teman. Nah, kalimat kuncinya di sini adalah sebagai orang percaya, kita seharusnya memiliki iman yang konsisten, yaitu iman yang tidak berubah, penuh ketaatan dan perkataan sesuai atau selaras dengan perbuatan kita. Nah, mengapa sih kita harus konsisten dalam iman kita? Atau apa aja sih alasan kita harus tetap konsisten dalam iman kita? Ada 3, teman-teman. Yang pertama, karena kasih-Nya begitu besar bagi kita, karena kasih Allah udah begitu besar banget, teman-teman, buat kita. Melalui pengorbanan Tuhan di kayu salib itu udah kasih yang sangat besar, teman-teman. Jadi, kalau Tuhan aja udah bisa mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa kita, kita juga harus konsisten terkait dengan iman kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah karena kuasanya dahsyat bagi kita. Kita nggak mungkin ngeraguin lagi dong, teman-teman, Maha Kuasa. Maha Kuasa, berarti udah benar-benar kuasanya udah di atas, udah paling mantep lah pokoknya, teman-teman. Kuasanya itu udah dahsyat banget. Terus kemudian karena kehendaknya mulia bagi kita. Seperti itu, teman-teman. Jadi intinya dari firman kita sore hari ini, kita harus tetap konsisten dalam iman kita kepada Tuhan. Kita harus tetap mempunyai iman yang taat kepada Tuhan, harus setia kepada Tuhan dimanapun kondisi dan keadaan kita saat ini. Mungkin teman-teman ada yang goyah dengan misalnya contohnya misal kita punya teman nih yang jarang ke gereja atau jarang ibadah, kita ajak nih teman-teman supaya dia bisa konsisten dengan iman dia kepada Tuhan. Itu juga kan menjadi berkat juga bagi kita dan bagi dia. Nah, itu sih teman-teman kalau misalnya contoh nyata yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu aja teman-teman firman Tuhan singkat yang bisa aku sampaikan, yang kira-kira bisa nih kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kondisi dan keadaan kami sampai saat ini, Tuhan. Engkau masih memberkati dan melindungi kami, Tuhan. Kami berdoa agar firman yang telah kami dengar, Tuhan, Tuhan kiranya sertai kami selalu, Tuhan, dalam setiap kehidupan kami, agar kiranya kami memiliki iman yang konsisten kepada Tuhan saja. Terima kasih, Tuhan. Sebenarnya kami akan menutup ibadah kami, Tuhan juga berkati, Tuhan, agar kiranya ibadah ini terus berjalan, agar kiranya nama Tuhan semakin dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih, Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita kembali menaikkan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan Tuhan adakan syukur bagimu.
Baik, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Mari kita memanjatkan doa kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kondisi, keadaan, dan berkat-Mu sampai saat ini, entah henti-hentinya yang Kau berikan kepada kami. Tuhan kiranya sertai Tuhan, kami sudah ada di penghujung ibadah kami, tapi kami yakin dan percaya bahwa hati dan jiwa kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja tidak pernah ada ujungnya Tuhan. Tuhan kiranya sertai kami dalam setiap aktivitas kami ke depannya Tuhan, agar kiranya kami semakin konsisten lagi dalam kehidupan rohani kami Tuhan kepada Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala kondisi kami yang telah kami alami saat ini, mulai dari pandemi COVID Tuhan. Tuhan kiranya berkati agar kiranya pandemi ini cepat berakhir Tuhan, agar kiranya semua dapat kembali seperti sedia kala Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini masih belum ada kerinduan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan kiranya ketuk pintu hati mereka Tuhan, agar kiranya Tuhan saja yang dapat menggerakkan mereka Tuhan, menggerakkan hati mereka agar kiranya kehidupan dan konsisten iman mereka kepada Tuhan semakin lagi dan semakin lebih lagi Tuhan. Tuhan berkati juga setiap kegiatan perkuliahan kami Tuhan saat ini, terutama kami di jenjang mahasiswa. Kami berdoa agar kiranya dimanapun kami ditempatkan, dimanapun kami berada, kami bisa menjadi garam dan terang, kami bisa menjadi pedoman, kami bisa menjadi pemimpin dan bukan ekor juga Tuhan, agar kiranya nama Tuhan semakin dipermuliakan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami yakin bahwa banyak sekali yang tidak dapat kami sampaikan satu persatu, tapi Engkaulah yang mengerti setiap isi hati kami dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat daripada-Mu hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama teman-teman kita memanjatkan doa yang telah diajarkan Tuhan kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin, teman-teman. Terima kasih atas perhatian dan waktunya, terutama menghadiri kegiatan ibadah kita pada sore hari ini. Kiranya firman yang telah kita dengarkan Tuhan terkait dengan konsisten dalam iman kita kepada Tuhan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih teman-teman atas sekali lagi atas waktu dan perhatiannya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Kevin. Tuhan. Terima kasih Kevin. Tuhan memberkati.